صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan kita nikmat hari ini sehingga bisa memenuhi ibadah kepada Allah sebagai bagian dari wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi bagian dari kewajiban khatib untuk berwasiat takwa agar kita semua selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Takwa yang mengantarkan kita melaksanakan seluruh perintah Allah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kewajiban-kewajiban syar'i tidak hanya menjalankan perintah salat, zakat, puasa hingga haji, tetapi kewajiban syar'i termasuk di dalamnya adalah menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Salawat beriring salam semoga terlipat curahkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar pada periode beliau sebagai pribadi. Kemudian beliau menghimpun para sahabat menjadi sebuah kutlah atau jamaah dakwah bersama beliau. Beliau menyeru masyarakat mendatangi pintu-pintu pertolongan dari Ahlun Nusroh, sampai akhirnya beliau mendapatkan pertolongan dan kekuasaan di Madinah yang menyebabkan beliau hijrah. Karena sesungguhnya hijrah beliau bukan karena beliau takut dengan ancaman pembunuhan, tetapi hijrahnya beliau karena ada Ahlun Nusroh, suku Aus dan Khazraj yang telah memberikan kekuasaan kepada Nabi melalui baiat komitmen dilakukan di baiat Aqabah pertama, dan baiat In'iqad untuk memberikan kekuasaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan Islam, menegakkan hudud, menegakkan kisos, diyat, ta'zir, mukhalafah dilakukan pada peristiwa baiat Aqabah kedua. Dan karena Nabi sudah memiliki wilayah kekuasaan, maka Nabi hijrah dalam rangka untuk menegakkan Islam, sehingga Islam tidak hanya diterapkan di dalam kehidupan individu juga keluarga, tetapi dapat diterapkan dalam entitas berbangsa dan bernegara. Hari ini khatib hendak membahas tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, lebih khusus pada era menjelang akhir zaman, era yang disebut dengan era mulkan jabarian, era penguasa zalim, penguasa diktator, penguasa yang menelantarkan hukum Allah, penguasa yang berbuat zalim kepada rakyat,
penguasa yang tidak lagi mengindahkan tata norma aturan itu mengikuti petunjuk dan larangan Allah, padahal penguasa-penguasa itu tidak semuanya tidak beragama Islam, diantaranya justru beragama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada sebuah hadis yang menarik untuk kita kaji tentang era-era kehidupan manusia yang sudah diprediksi akan hadir di tengah-tengah kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza sa'a ayarfa'ha, summa takunu mulkan adon, fatakunu masyaallah ayakun, summa yarfa'uha idza sa'a ayarfa'ha, summa takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza sa'a ayarfa'ha, summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah, summa sakata." Di tengah-tengah kalian ada periode-periode zaman. Periode yang pertama adalah periode kenabian. Atas izin Allah periode kenabian itu ada dan akan selalu ada. Namun atas kehendak Allah juga periode kenabian ini akan diangkat atas kehendak Allah. Kemudian setelah periode kenabian berlalu akan ada periode khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Periode ini ada atas izin Allah dan akan selalu ada, dan periode ini juga akan diangkat oleh Allah ketika Allah berkehendak. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Periode ini juga ada atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah juga akan diangkat, dan ketika Allah mengangkatnya periode ini juga akan berlalu. Kemudian setelah periode itu ada disebut dengan mulkan jabarian, era kekuasaan zalim diktator yang adanya periode ini juga atas kehendak Allah dan kelak juga akan dicabut jika Allah berkehendak. Lalu akan ada kembali khilafah ala min hajjin nubuwah, satu kepemimpinan khilafah yang mengikuti metode kenabian, lalu Rasulullah pun terdiam. Hadis ini juga sejalan matanya dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tatusuhumul anbiya, kulama halakan nabi khalafahun nabiyyu, wa innahu lanabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u fataksuru." Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Begitu satu nabi meninggal maka Allah utus nabi yang lain. Tapi setelahku, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi, tapi akan ada khalifah yang banyak. Dan faktanya pasca Nabi Muhammad SAW mangkat, maka para sahabat bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin umat Islam untuk menggantikan kekuasaan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena periode kenabian berakhir, tetapi kekuasaan umat Islam, syariat Islam, hukum-hukum ini harus terus ditegakkan, dakwah harus terus digalakkan, jihad harus terus dikumandangkan. Maka kaum muslimin harus memiliki pemimpin untuk memimpin dakwah, memimpin jihad, mengatur masalah umat, melebarkan kekuasaan Islam untuk menebarkan dakwah Islam hingga rahmat Islam itu meliputi seluruh penjuru alam. Akhirnya di Sakifah Bani Sa'idah ini para sahabat ijma membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dan beliaulah akhirnya yang menjadi khalifah yang pertama bagi seluruh kaum muslimin. Dan maha benar Allah juga yang telah mengutus nabinya, dan benar pula apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa setelah Abu Bakar banyak khalifah setelahnya. Ada Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah, hingga kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga yang terakhir di kekhilafahan Turki Utsmani yang berhasil diruntuhkan oleh orang-orang kafir pada tahun 1924. Sejak saat itulah kaum muslimin seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sejak saat itulah kaum muslimin tidak bisa membela saudaranya meskipun berulang kali dizolimi oleh orang-orang kafir. Sejak saat itulah masalah Palestina menjadi masalah umat Islam, dan sampai hari ini tidak ada satupun tentara kaum muslimin yang dikirimkan ke Palestina kecuali hanya mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan.
kaum muslimin dihinakan, syariat ditelantarkan, kisos, hudud, diat, hubungan internasional sekarang tidak lagi tunduk pada hukum Islam, di mana dahulu hukum-hukum Islam dalam interaksi internasional diterapkan. Ada jizyah, ada khoros, ada barang-barang yang terkena pajak-pajak oleh kekuasaan khilafah dengan membayar usyur sebesar apa yang diterapkan oleh negara tersebut. Jika negara kafir itu menerapkan 10% dari biaya barang-barang dagangan umat Islam ke wilayahnya, maka khalifah juga menerapkan usyur atau pajak atas biaya masuk barang juga 10%. Hari ini kita dihinakan. Barang-barang luar negeri masuk ke negeri kita tanpa usyur sedikit pun, tetapi barang-barang kita dikenakan sampai ada yang 30%, 15% dan seterusnya. Hukum Islam terbengkalai. Hari ini menurut periodisasi dari hadis riwayat Imam Ahmad tadi, banyak ulama yang mengkaji bahwa kita sudah pada era apa yang disebut dengan mulkan jabarian. Menurut periodisasi para ulama bahwa era khilafah alamin haji nubuwah itu terjadi pada Khulafaur Rasyidin sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu khilafah-khilafah yang ada memang masih menegakkan Islam, tapi proses peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lainnya ini dengan sistem putra mahkota, sehingga kekuasaan itu digigit. Bani Umayyah, Bani Umar memilih Utsman, memilih Ali, dan lalu kekuasaan berikutnya adalah lebih parah lagi, apa yang disebut dengan mulkan jabarian. Ketika syariat benar-benar tidak ditegakkan, ketika khilafah umat Islam ini runtuh, ketika kaum muslimin ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya, maka tidak ada lagi yang tersisa kemuliaan dari umat ini. Umat Islam terpecah belah lebih dari 50 negara. Madhab-madhab fikih Islam yang dahulu sangat toleran, sangat menghargai, hari ini diadu domba. Itu semua karena kaum muslimin tidak lagi memiliki seorang imam yang satu yang kemudian bisa menegakkan kaidah amrul imamu yarfa'ul khilaf. Keputusan imam, keputusan khalifah meniadakan perbedaan. Perintah imam menyatukan kaum muslimin. Kenapa? Karena hari ini kaum muslim terpecah belah dengan imamnya masing-masing. Tidak ada lagi kesatuan kaum muslimin yang memiliki imam yang satu, Al-Quran yang satu, Nabi yang satu, juga Rob yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dakwah amar ma'ruf di era mulkan jabriyatan ini bukan sekedar menyeru kepada kebaikan dalam pengertian ibadah, dalam pengertian akhlak, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ya ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Al ma'ruf ya itu maksudnya adalah kebaikan Islam, karena al khair tidak lain adalah Islam. Sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar hari ini tidak hanya diserukan kepada individu masyarakat, tetapi juga harus diseru kepada menyeru penguasa untuk menegakkan Islam, menyeru penguasa juga umat ini untuk mengembalikan hudud Allah. Rusak negeri muslim ini diatur oleh sekulerisme. Sudah terlalu banyak kejahatan-kejahatan di negeri ini yang pangkal balaknya adalah hukum yang sekuler. Bagaimana pembunuhan begitu merajalela karena tidak ada kisos diterapkan. Ketika keluarga korban mendapatkan vonis dari pengadilan, ternyata vonisnya bukan hukuman mati, mereka menjerit. Karena hukum yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia dan adil adalah hukum Allah, di mana orang yang membunuh harus disanksi dengan bunuh. Ini adalah contoh dalam konteks sudut. Dalam konteks muamalah, hukum Allah itulah mengatur bahwa seluruh kepemilikan tambang al-milkiyatul amah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Al-muslimuna asyuraka'u fis salasi fil ma' wal kala an-nar was-samanuhu haram. Maka haram bagi individu, swasta, korporasi untuk menguasai tambang-tambang kita, baik di negeri ini ataupun di negeri yang lain. Harusnya tambang-tambang itu dikuasai oleh negara dan kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, yang dengan itu rakyat tidak perlu lagi membayar pajak, tidak perlu lagi kebingungan untuk menyekolahkan anak-anaknya, tidak perlu lagi khawatir untuk mengurusi kesehatan rakyatnya. Tapi hari ini potensi kekayaan dari sumber daya alam dari 6 komoditi yang per tahun bisa mencapai 7.000 triliun rupiah di negeri ini, dari kekayaan batu bara, nikel, hutan, kemudian perairan laut, termasuk juga emas, juga minyak dan gas, ternyata tidak menyejahterakan kita,
Ternyata 7.000 triliun lebih per tahun itu potensinya dimakan oleh swasta dan oligarki. Sementara rakyat kita harus terus dicekik pajak, yang alokasi APBN pajak kita hanya bisa membiayai negara sebesar 3.500 triliun per tahun. Barakallahu walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.